Mama Papa selama sekolah minggu online berlangsung. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa 5M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Membatasi mobilisasi dan interaksi. Jangan lupa subscribe, like, and share. Shalom. Nah, apa kabar sore hari ini? Kamu Tia, apa kabar sore hari ini? Luar biasa dong kamu. Luar biasa. Karani? Luar biasa. Begitupun juga dengan adik-adik yang ada di rumah. Luar biasa. Ayo sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Sama-sama kamu Tia. Tuhan Yesus baik. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita sore hari ini. Semua sikap yang berdiri. Ayo semua berdiri. Ya, semuanya berdiri ya. Ayo. Supaya kita semangat dalam memuji Tuhan. Kamu Tia, jangan ada yang ngantuk ya. Iya, benar sekali. Oke, baik. Kita akan memulai ibadah kita sore hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memelihara kami, Tuhan. Bahkan Tuhan, pada saat ini kami akan siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Bahkan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau mengurapi kami semua, memberikan kami hati yang rindu Tuhan untuk selalu memuji Tuhan, bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Baik, adik-adik, kita angkat pujian dari terbit matahari.
Baik, silakan. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik. Sayang saya, sayang kamu, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Hukum cinta satu sama lain, itu nggak maunya Tuhan. Rendah hati pertama-tama, itu nggak maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Hukum cinta satu sama lain, itu nggak maunya Tuhan. Rendah hati pertama-tama, itu nggak maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mempersembahkan pujian sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah semuanya bangkit berdiri. Kita akan pujian Saya Bukan Pasukan Berjalan. Ayo Karani. Semua bertepuk tangan. Kita akan pujian Saya Bukan Pasukan Berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan bertugas, pasukan menembak. Saya tidak menyamar musuh, tapi saya lakukan itu sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan.
yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan kemana kita melangkah. Baik adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita angkat pujian. Jadikan daku terangmu Tuhan. Ayo semua adik-adik kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. kebesaran nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau memberkati, Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, supaya firman Tuhan yang kami dengar itu boleh memberkati, dan firman Tuhan boleh kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Engkau mengurapi KMBN yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Silakan Saiden. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Baiklah, sore hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Duduk yang rapi dan sopan, dan jangan bermain. Ya, supaya bisa mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang diambil di dalam Kejadian 39 dari ayat 1 sampai 23 yang diberi tema atau judulnya yaitu Yusuf melakukan yang terbaik. Sekali lagi, Yusuf melakukan yang terbaik. Baiklah, selamat menyaksikan. Ketika Yusuf tiba di Mesir, ia dijual sebagai budak kepada Potifar. Yusuf bekerja sebaik-baiknya bagi Potifar. Tidak lama kemudian, Yusuf ditugaskan untuk mengurus rumah dan segala milik Potifar. Yusuf bekerja di rumah Potifar dengan rajin dan jujur. Pada suatu hari, istri Potifar berdusta tentang Yusuf. Ia memfitnah Yusuf bahwa Yusuf telah berbuat jahat kepadanya. Potifar menjadi sangat marah dan memasukkan Yusuf ke penjara. Akan tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tidak lama kemudian Yusuf diberi tanggung jawab untuk mengurus semua tahanan. Kemudian hari, juru minum dan juru roti Firaun juga dimasukkan ke dalam penjara.
Yusuf bertemu dengan mereka, yaitu juru minum dan juru roti. Pada suatu malam, kedua orang ini mendapat mimpi yang aneh. Tuhan menolong Yusuf untuk menerjemahkan arti mimpi itu. Tidak lama kemudian, juru minum itu dibebaskan. Yusuf meminta kepada juru minum untuk menolong dia keluar dari penjara. Akan tetapi, justru juru minum itu melupakan Yusuf. Namun, Yusuf tetap bekerja dengan sebaik-baiknya. Ia ingin menyenangkan hati Tuhan. 2 tahun kemudian, Firaun mendapat mimpi yang tidak dapat dipahaminya. Dan juru minum itu bercerita tentang Yusuf kepada Firaun, bahwa Yusuf dapat mengartikan arti mimpi. Lalu dipanggilnyalah Yusuf untuk menghadap Firaun. Datanglah Yusuf menghadap Firaun, dan Firaun pun menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Tuhan menolong Yusuf dengan dapat memartikan arti mimpi daripada Firaun. Dan karena Yusuf sudah mengartikan mimpi daripada Firaun dan Tuhan menolong Yusuf, maka sebagai imbalannya Yusuf dibebaskan dari penjara. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, itu dia cerita firman Tuhan sore hari ini, di mana walaupun Yusuf dilupakan oleh juru minum, yang dimana Yusuf meminta kepada juru minum untuk menolong dia ketika juru minum itu sudah bebas, tetapi juru minum rupanya melupakan Yusuf. Ya, walaupun Yusuf di dalam penjara atau di dalam kesulitan sekalipun, dia tetap setia melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, 1 Korintus 10 ayat 31 juga berbunyi demikian. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Iya, ketika kita mengerjakan tugas sekolah yang banyak ya, tugas sekolah, iya, lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Iya, ketika kita melakukan apa yang diperintahkan orang tua, ya, lakukanlah itu untuk menyenangkan Tuhan. Dan tentunya dilakukan dengan hati yang bersyukur. Jangan bersungut-sungut atau marah-marah sambil melakukan semuanya itu. Tidak boleh. Tuhan tidak disenangkan dengan itu. Tetapi lakukanlah semuanya itu karena kita mengasihi Tuhan. Dan lakukanlah semuanya itu untuk menyenangkan Tuhan. Itu dia. Biarlah kebenaran firman Tuhan sore hari ini dapat kita lakukan dan dapat kita perbuat untuk menyenangkan Tuhan. Baiklah, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat sore hari ini, di mana pada sore hari ini kami boleh belajar bahwa kami harus tetap setia kepada Tuhan untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan, maupun dalam keadaan yang sulit juga, kami harus tetap setia. Tolong kami, Roh Kudus, untuk melakukan apa yang menyenangkan Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Ebel, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahan boleh dimasukkan di dalam amplop, lalu minta tolong kepada mama atau papa atau kakak yang beribadah di Villa Bukit Indah Doda. Setiap hari Minggu dimasukkan di dalam kotak yang sudah tersedia. Dan boleh juga ditransfer di nomor rekening sekolah minggu yang ada di bawah ini. Nah, jangan lupa ya adik-adik, untuk persembahannya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk persembahan kita sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk
Untuk sore yang indah ini kami sudah memuji Tuhan, kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan sore hari ini. Kiranya apa yang kami lakukan sore hari ini, semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sore hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati kedua orang tua kami di dalam segala apa yang dikerjakan. Semua dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami boleh memberi persembahan kami dengan hati yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dengan mengucap syukur. Amin. Baik, adik-adik, kita akan berdoa untuk doa penutup dan juga teman-teman kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Nanti Kak Esther yang memimpin dalam doa penutup. Silakan Kak Esther. Adik, kita akan akhiri ibadah kita sore ini. Sebelumnya kakak ucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang akan berulang tahun dalam minggu ini, yaitu anak Apindo, Mici, Marta Aksa, dan Ivan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah sore ini dari awal hingga akhirnya. Kami tetap menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati supaya setiap firman Tuhan yang telah kami terima benar-benar tertanam di dalam hati kami, membuat kami boleh bertumbuh semakin besar, semakin cinta Tuhan, dan semakin takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami serahkan semua adik-adik sekolah minggu dari kelas batita, balita, hingga sampai tunas remaja, baik yang ada di Rai People maupun di Jalan Zebra, semuanya Tuhan berkati. Begitu juga dengan kedua orang tua mereka, Engkau berkati semuanya di dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan sehari-harinya. Tuhan lindungi mereka. Pada saat ini Tuhan, kami serahkan adik-adik yang ulang tahun tadi, kiranya Engkau memberkati, Engkau berkati supaya mereka boleh tumbuh semakin besar, semakin hormat pada Tuhan, tambah-tambahkan hikmat, akal budi, makin mengasihi orang tuanya dan menghormati orang tuanya, terlebih menghormati Tuhan. Tambah-tambahkan kasih karunia buat adik-adik yang ulang tahun, sehingga mereka dimanapun berada, mereka dapat menjadi saksi Kristus, menjadi berkat bagi semua orang. Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu untuk bangsa negara kami. Kiranya Tuhan tolong campur tangan, Engkau terus memberkati Pak Jokowi maupun semua aparat pemerintahan dari tingkat tinggi sampai terendah. Tuhan juga memberkati di dalam menghadapi banyak masalah di Indonesia maupun COVID yang belum berakhir. Tuhan tolong campur tangan untuk segala sesuatunya. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa ya ayat hafalannya dikirim ke guru kelas masing-masing. Dan juga buat adik-adik yang rindu untuk mempersembahkan ujian, silakan membuat video dan videonya boleh dikirim ke guru kelas masing-masing. Demikianlah ibadah kita sore hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melihat hari
mengelilingi, menyembuhkan. Lilingi. Matius menyembuhkan. 9 ayat 35. Amin. 9 ayat 35. Haleluya. Amin. Yesus mengelilingi, menyembuhkan. Matius 9 ayat 35. Matius 9 Terima kasih. Yesus. ayat 35. Amin. Yesus mengelilingi, menyembuhkan. Matius 9 ayat 35. Amin. 5. Amin. Yesus ayat 35 menyembuhkan. Demikianlah Matius berkeliling ke semua kota 9 ayat yang mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil. Amin. Yesus ayat 35 menyembuhkan. Menyeliling menyembuhkan. Amin. Ayat 3. 5. Banyak orang yang menderita penyakit yang Markus 1 ayat 34. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita Penyakit. Markus 1 ayat 34. 34. Bless you. Bye bye. Ia menyembuhkan ayat 34. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Amin. Ayat 34. Ayat 2. Tolong dia menanggung bebanmu. Galatia 6 ayat 2. Amin. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Galatia 6 ayat 2. Amin. Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolong ya menanggung. Amin. bebanmu. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah Galatia 6 menanggung bebanmu. Amin. Kamu harus dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 7. Kamu harus dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 7. Dilahirkan kembali. Kamu Yohanes 3 ayat 7. Dilahirkan kembali. Allah sebagai penolong dalam kesesakan. Allah sebagai penolong dalam kesesakan. Mazmur 46 ayat 2. Allah sebagai penolong dalam kesesakan. Mazmur 46 ayat 2. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Di 1 Tesalonika 4 ayat 14. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia.
Kisah para Rasul 2 ayat 17 akan terjadi pada hari-hari terakhir pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kisah para Rasul 2 ayat 17 akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kisah para Rasul 2 ayat 17. Kisah para Rasul 2 ayat 17. Amsal 12 ayat 15. Jangan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat dia bijak. Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa yang mendengarkan nasihat ia bijak.